Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, bersabdalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran sabdamu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada hari ini adalah diambil dari Ibrani 3 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah membicarakan perlu diikuti tindakan. Suka menunda-nunda sesuatu tindakan untuk dikerjakan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan banyak sekali orang. Bahkan kita juga bisa terjebak dalam suatu pemikiran yang hanya berandai-andai. Andai aku punya uang banyak, aku akan membantu pembangunan rumah ibadah atau gereja, menjadi donatur bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman dan juga panti asuhan. Andai aku tidak sibuk dengan bisnisku, aku akan melayani Tuhan. Andaikan aku punya 2 mobil, maka mobil yang satu akan kupakai untuk antar jemput jemaat atau umat Tuhan yang kurang mampu. Andai saja, seandainya ini, seandainya itu. Selama kita hanya membicarakannya saja, tapi tidak ada realisasi, tidak ada action yang kita lakukan, adalah sia-sia saja. Ingatlah akan apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan cuma berandai-andai saja. Tidak perlu kita menunggu esok hari, tidak perlu kita menunggu sampai menjadi orang yang berhasil. Tidak perlu kita menunggu punya banyak uang. Tidak perlu kita menunggu waktu luang untuk melakukan sesuatu bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama kita umat manusia di dalam mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita itu. Sekarang dan hari ini adalah waktu bagi kita untuk bertindak. Kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita itu, dengan pertolongannya yang sungguh ajaib setiap harinya, setiap waktunya. Akan tetapi untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, kita kadang-kadang masih berpikir hingga 1000 kali. Suka menunda-nunda waktu. Bahkan kita selalu mencari alasan untuk mengelak dari apa yang sudah kita coba rancangkan dan rencanakan itu. Untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita tidak harus menunggu sampai menjadi suatu jabatan gereja seperti pendeta, penatua, atau diaken, atau punya uang banyak dahulu. Sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan Allah Bapa kita dan untuk sesama kita umat manusia sebagai realisasi dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama dengan cara sebagaimana kita masih dan akan terus mengasihi diri kita sendiri. Apapun yang bisa kita kerjakan saat ini, sekarang ini, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sangat sederhana sekalipun. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada dan kapanpun
dan apapun profesi maupun pekerjaan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Bahkan kita sebagai pelajar, anak sekolah yang sedang kuliah, yang sedang menekuni apa yang memang menjadi harapan kita di dalam menuntut ilmu, yang tetap takut akan Tuhan, supaya kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk menjadi kutuk bagi orang lain di lingkungan tempat di mana kita tinggal dan di mana saja pun kita berada. Kita bisa berkontribusi bagi orang lain dari hal-hal yang sederhana. Kita bisa berkorban waktu untuk membesuk, mendengarkan keluh kesah orang yang dalam keadaan sedang dirawat di rumah sakit. Kita berkorban tenaga dan pikiran. Kita bisa belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan dan permasalahan yang juga menunjukkan adanya sakit penyakit jasmani maupun rohani mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat sesuatu. Untuk itu ingatlah akan Yakobus 5 ayat 19 dan 20 ini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Mampukan kami untuk tidak hanya membicarakan segala sesuatu hanya terbatas pada pembicaraan saja. Mampukanlah kami untuk bisa berbuat dalam suatu tindakan dari apa yang memang sedang kami bicarakan itu. Jangan sampai kami hanya mengatakannya saja tetapi tanpa berbuat untuk menyelesaikan segala sesuatu yang memang sedang dalam permasalahan dengan solusi, dengan jalan keluar yang tentu saja kami tetap berharap dalam tuntunan pertolongan Roh Kudus saja. Bapa di surga, kami bersyukur karena Roh Kudus senantiasa juga boleh mengingatkan kami, termasuk dari renungan firman Tuhan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Dan kami harus dekat denganmu melalui kebiasaan kami untuk selalu membaca, merenungkan akan kebenaran firman itu dalam hidup kami setiap waktunya. Oh Bapa, kami juga hendak berdoa bagi setiap pribadi diri kami yang dalam kondisi tidak sehat. Tuhan kiranya sembuhkan atas pertolongan kasih Tuhan saja. Semuanya ini kami mohon dalam kerendahan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.